Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Beralih ke informasi lain pemirsa, utang merupakan suatu hal yang pasti hampir pernah dilakukan oleh semua orang, entah karena memang benar-benar tidak memiliki uang sama sekali atau berhutang karena gaya hidup. Bisa dikatakan bahwa hutang merupakan kebalikan dari aset, di mana semakin banyak hutang justru hal itu akan menunjukkan semakin kecil tingkat kekayaan seseorang. Pada dasarnya, utang bukanlah sesuatu yang buruk. Utang terdiri dari dua jenis, yakni hutang produktif dan hutang konsumtif. Nah, hutang produktif merupakan utang yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan yang mendatangkan manfaat finansial secara langsung, seperti pinjaman untuk modal usaha. Sebaliknya, hutang negatif merupakan utang yang digunakan untuk kegiatan yang sifatnya konsumtif, misalnya pinjaman untuk pergi berlibur atau bahkan berbelanja. Meskipun demikian, dalam berhutang dibutuhkan pertimbangan yang matang dan jangan sampai malah menyulitkan. Untuk membahas lebih lanjut bagaimana kiat terbebas dari jerat hutang, kita sudah terhubung dengan perencana keuangan Safir Senduk. Mas Safir, apa kabar? Salam sehat selalu. Kabar baik, luar biasa. Terima kasih. Luar biasa, Mas Safir. Apa sih sebetulnya hal yang perlu kita ketahui sebelum kita memutuskan oke berani untuk mengajukan hutang, dan berapa sebetulnya idealnya persentase terhadap aman rasio berhutang seseorang? Tentunya beda-beda ya, sesuai dengan penghasilan. Mungkin bisa dielaborasi lebih detail bagaimana, Mas Safir Senduk? Iya, kalau orang tua kita bilang zaman dulu itu ya, kalau bisa jangan utang, betul ya. Kalau bisa jangan utang ya, kalau bisa hidup tanpa utang, bla 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 bla. Dan saya bisa mengerti deh. Tapi kalau zaman sekarang kalau dibilang orang hidup tanpa utang itu mungkin agak sedikit susah. Kenapa? Karena godaan konsumtif itu besar sekali. Jadi intinya adalah ketika seseorang mau berutang, intinya adalah nomor satu dia harus tahu kapan boleh berutang, kapan tidak. Nah, tadi mungkin sudah sering dibilang bahwa utang itu ada dua, ada produktif, ada konsumtif. Kalau konsumtif kita semua tahu bahwa utang itu digunakan untuk membeli atau membeli barang-barang yang sifatnya konsumtif atau dipakai, atau membayar pengeluaran yang sifatnya konsumtif. Nah, itu utang konsumtif. Tapi ada juga utang produktif. Jadi utang produktif itu adalah utang yang kita gunakan untuk membeli atau melakukan kegiatan yang menghasilkan sesuatu secara finansial, atau tidak harus menghasilkan sesuatu secara finansial, tapi dia produktif juga. Contoh misalnya kita ingin ikutan kursus, misalnya kursus atau course gitu ya. Course itu lumayan mahal dan kita nggak punya cukup uang, dan kita juga bisa berutang. Jadi nomor satu adalah tahu kapan boleh berutang dan kapan tidak, dan dahulukan berutang. Tipsnya adalah dahulukan berutang untuk hal-hal yang produktif. Ini semua konten kreator tepuk tangan ya. Oke, kalau gitu boleh dong beli gadget terbaru dengan harga fantastis. Kan saya mau produktif, mau menghasilkan konten-konten yang mungkin kelak bisa dijadikan uang. Tapi memang itu tipis sekali dengan gaya hidup. Nah, Mas Safir Senduk, untuk mempertegas sebetulnya, manakah yang memang ini kebutuhan hidup dan untuk produktivitas yang memang berkualitas begitu, atau ini hanya gaya hidup yang ikut-ikutan tren belaka? Yang lucu adalah kalau keputusannya kita yang ambil itu biasanya agak-agak bias. Kenapa? Karena sebetulnya barang itu nggak kita butuhkan, dan yang ada di pikiran kita adalah oke, gadget canggih berarti cocok buat konten kreasi gitu ya. Padahal sebetulnya untuk seorang konten kreator dia tidak harus pakai gadget yang canggih. Yang penting dia pakai gadget yang memang sesuai dengan kebutuhan konten dia gitu ya. Jadi nomor satu adalah kita harus bisa membedakan mana yang betul-betul kita butuhkan, dan seringkali yang kita butuhkan tuh nggak mahal-mahal amat, sehingga seringkali kita nggak harus selalu pakai utangan untuk membeli itu gitu ya. Tapi kadang-kadang kalau misalnya harganya kebutuhan konten kreasi kita tuh cukup tinggi dan gadget yang kita beli itu lumayan mahal, ya mungkin kita bisa pakai utang. Jadi sekali lagi itu yang pertama adalah kita harus bisa membedakan mana yang betul-betul kita butuhkan, dan itu tidak selalu mahal. Nah, kemudian kedua adalah kalau misalnya kita ragu apakah barang ini betul-betul akan kita pakai atau tidak, barang ini betul-betul butuh atau sekedar ingin, maka ya harus orang lain yang bisa kasih masukan gitu ya. Orang terdekat mungkin dia terlibat. Kalau kita seorang konten kreator, mungkin dia juga terlibat sehari-hari dengan kegiatan konten kreasi yang kita lakukan. Dan biasanya kalau orang lain yang lakukan, dia biasanya lebih objektif untuk menilai, kamu nggak butuh ini, kamu cuma sekedar ingin. Hal-hal seperti ini yang mesti diperhatikan. Memang butuh second, third opinion ya. Yang lucunya adalah Mas Safir Senduk, ketika tadi kita berbicara dengan teman-teman di Metro TV juga, punya utang nggak, punya utang nggak? Ada sih utang cicilan KPR. Udah cukup itu aja. Iya, saya hemat kok. Pay later apa kabar? Kartu kredit apa kabar? Itu kan juga utang ya, Mas Safir, gimana nih? Iya.
Betul, itu juga utang. Dan yang menarik adalah kebanyakan orang konsumsinya adalah yang ada di pikiran dia, image-nya adalah kalau pay later dan lain sebagainya itu berhubungan dengan sesuatu yang konsumtif. Dan memang iya, kebanyakan orang ambil pay later itu berhubungan dengan sesuatu yang konsumtif. Kebanyakan orang ambil pinjaman online yang legal itu juga Oh, berhubungan dengan oh. sesuatu yang konsumtif. Tapi jangan salah, kalau misalnya kita mau banyak pinjaman-pinjaman seperti itu yang bisa kita gunakan untuk sesuatu yang produktif, untuk nambah modal kerja misalnya, untuk melakukan kita menambah barang-barang inventaris untuk bisnis kita misalnya. Tapi iya betul, kebanyakan orang melakukannya untuk konsumtif. Jadi saya pikir kalau misalnya utang yang Anda ambil itu sifatnya konsumtif, batasi pos utangnya, jangan banyak-banyak. Batasi tuh katanya pos hutangnya. Tapi masalahnya Mas Safir Senduk, betapa godaan terutama dari pay later. Ketika kita akan transaksi klik check out, coba digunakan pay later karena ada cashback, ada poin yang bertambah, ada segala sesuatu yang sepertinya sangat merayu untuk oke deh ya udah deh pay later aja gitu digunakan. Tapi di sisi lain, misalnya untuk membeli kebutuhan sehari-hari, kita mendapatkan diskon yang juga cukup banyak dan juga poin itu kelak bisa digunakan untuk transaksi selanjutnya dan juga investasi. Ayo gimana? Kuncinya adalah kalau misalnya beberapa tawaran-tawaran pay later itu memberikan diskon, kuncinya adalah silakan ambil, boleh, Anda akan untung diskon, tapi tentunya bayar kembalinya kita harus bisa, kita harus ngerti, kita harus tahu, kita harus kapan jadwalnya, kita harus turuti, kita harus ikuti jadwalnya seperti itu. Nah, kebanyakan orang adalah mereka mengambil pay later, tapi dia tidak menuruti jadwal pembayaran kembalinya. Itu salah ya. Memang betul beberapa pay later saya akui mereka malah menawarkan diskon ini, diskon itu kalau Anda ambil pakai pay later dia. Tapi sekali lagi ambil dengan penuh pertimbangan, hanya ambil kalau misalnya kita sadar bahwa kita memang bisa melakukan pembayaran kembali. Karena banyak orang yang mereka lakukan adalah mereka mengambil pay later tanpa mempertimbangkan apakah dia sebetulnya bisa bayar balik atau tidak. Itu yang terjadi selama ini. Betul, betul. Apalagi ada pagu-pagu yang dijanjikan bahwa ketika pembayaran pay later lancar, berarti nanti pagunya akan ditambah. Aduh tolong jangan sampai terayu karena ujung-ujungnya tadi Mas Safir bilang bahwa ada penggunaan pay later atau penggunaan melalui e-wallet itu malah jadi ke pinjaman online yang nantinya kelak akan sulit dibayar. Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau sudah terlanjur berhutang sana sini, pay later belum dibayar, kartu kredit juga cuman minimum-minimumnya saja sementara bunganya semakin heboh begitu ya. Nah, prioritas alokasi untuk membayar hutang yang paling utama yang mana dulu nih Mas Safir? Saya selalu bilang begini, untuk mereka yang misal terjebak utang, nomor satu adalah fokus untuk menambah penghasilan. Dalam jangka panjang, menambah penghasilan bisa menambah jumlah yang kita cicilkan kembali untuk pembayaran utang. Itu yang pertama, dan itu kita lakukan untuk jangka panjang. Yang kedua adalah dalam jangka pendek, kita fokus mengurangi pengeluaran-pengeluaran kita yang lain gitu ya. Saya selalu bilang, pengeluaran itu ada wajib, butuh, ingin. Coba lihat, ingin mana yang kita bisa stop dulu bulan ini, ingin mana yang bisa kita stop dulu bulan depan. Nah, dari situ, pengeluaran ingin, misalnya kalau kita sering neraktir makan teman-teman kita di luar, misalnya kurangin dulu, apalagi kalau kita sering neraktir makan teman hanya karena image lah segala macam, itu stop dulu pengeluaran yang sifatnya mungkin terlalu sering kita lakukan sehingga pengeluaran, mungkin kita terlalu sering nyantai, terlalu sering ngopi, tapi dalam proporsi yang terlalu banyak, misalnya kita bisa stop dulu situ, itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah kita bisa jual aset yang mungkin kita nggak kepake. Coba lihat di kiri, di kanan, ada nggak furniture di rumah kita yang mungkin kayaknya nggak begitu sering kepake, dan kalau kita jual nggak ada masalah, malah bisa jadi duit. Menarik, Mas Safir Senduk. Ketika kita berbicara aset, biasanya top of mind orang, oh ada emas misalnya, atau ada uang asing falas gitu ya, atau ada saham atau reksadana yang kelak mungkin akan dipanen sesuai dengan ketentuan nanti pagunya seperti apa. Tapi kalau furniture di rumah, gimana nih maksudnya Mas Safir? Iya, coba lihat. Siapa tahu sebetulnya beberapa bulan lalu penghasilan bulanan kita habis hanya untuk membeli peralatan-peralatan yang ada di rumah ya. Peralatan itu ada yang betul-betul dipakai seperti alat masak misalnya kalau memang betul-betul kita pakai, atau mungkin beberapa furniture, dan banyak orang terjebak itu kebanyakan di furniture. Pembelian furniture. Kenapa? Karena orang biasa membeli furniture alasannya bukan untuk fungsi sebetulnya, tapi untuk keindahan. Waduh, bagus ya kalau ruang tamu saya ada sofa yang model begini. Aduh, bagus ya kalau di depan TV saya ada kursi model begini, nanti tamu saya yang datang ke rumah pasti akan kagum ngelihat rumah saya. Jadi kebanyakan orang itu membeli barang-barang yang ada di rumah itu kadang-kadang bukan untuk fungsi, tapi untuk penampilan. Nah, pertimbangkan kalau memang tidak sering-sering dipakai, jual saja, jadikan duit dan gunakan uangnya untuk membayar utang-utang kita.
Iya ya, kita tuh kenapa selalu peduli apa kata orang, padahal ketika berhutang, orang itu tidak akan membantu membayar hutang tersebut Betul. ya. Oke, Mas Safir, yang juga menarik adalah gini, selalu ketika orang sudah terjebak hutang dalam tanda kutip, yang paling klasik adalah kartu kredit. Lalu ketika sudah selesai membayar semua tuntas, trauma, potong saja kartu kredit, sudah tidak perlu digunakan lagi. Is that necessary atau bisa diterapkan kepada semua orang atau seperti apa Mas Safir? Enggak. Sebetulnya gini, kalau misalnya Anda punya utang kartu kredit dan Anda sudah membayarnya kembali, kalau menurut saya kalau memang tidak perlu-perlu amat, nggak usah digunting, nggak usah dipakai. Simpan aja, nggak apa-apa. Lah memang dia ada biaya tahunan, tapi mungkin biaya tahunannya ya mungkin hanya setara dengan Anda ngopi beberapa hari lah seperti itu. Karena kartu kredit itu banyak gunanya. Salah satunya adalah Anda bisa meningkatkan skor kredit Anda sehingga next time kalau kita mau membeli barang-barang yang memang kita butuhkan tapi harganya mahal seperti rumah misalnya, kita skor kredit kita sudah bagus dan kartu kredit itu bisa kita gunakan untuk meningkatkan skor kredit kita. Jadi kalau nggak perlu-perlu amat nggak usah dibuang lah, nggak usah digunting gitu ya. Cuma mungkin saya tahu banyak orang ngegunting kartunya karena mungkin emosi, dia kesel gitu ya. Kenapa? Ini gara-gara kartu ini saya jadi ngutang terlalu banyak, hidup saya susah. No. Kalau udah dibayar, kalau nggak perlu-perlu amat nggak usah digunting lah, nggak apa-apa. Nggak usah Dia digunting bisa tapi dimasukkan bermanfaat ke buat dalam kita. pembeku es, masuk ke kulkas gitu ya. Jadi susah nih kalau mau dipakai, jadi harus pakai dryer dulu. Oke. Nah, yang juga menjadi pertanyaan penting terkait kartu kredit ini, Mas Safir. Seberapa penting sebetulnya kita harus mengetahui bunga bulanan dari hutang yang kita lakukan? Tadi kan penting tuh kalau misalnya ada biaya tahunan begitu ya. Tadi Anda menganalogikan dengan oh ya udahlah paling 2-3 hari ngopi lah biayanya. Tapi kalau bunga bulanan yang harus kita ketahui kan kayaknya cuman tergoda dengan minimum payment. Kita fokus kayaknya. Oh, minimum paymentnya cuma segini. Berasa kayaknya orang kaya gitu bisa membayar. Hello, ada tagihan besar di baliknya gitu yang mungkin sering tidak menjadi fokus utama, Mas Safir. Ya, yang harus orang tahu bahwa kebanyakan mereka yang pakai kartu kredit, mereka tidak begitu peduli amat dengan besaran bunganya gitu. Kenapa? Karena mungkin, oh ya sudahlah, toh saya bayar lunas tiap bulan, toh saya bayar 2, 3, 4, 5 bulan lunas gitu ya. Padahal banyak di antara mereka yang tidak peduli dan mereka seringkali lebih peduli pada bunga utang untuk beli rumah ya. Padahal sebetulnya kalau mau kita lihat-lihat bunga utang kartu kredit itu lebih besar daripada bunga untuk kita beli rumah. Cuma mungkin karena rumah itu saldo utangnya tuh angkanya besar sekali, jadi mungkin kita peduli. Sementara kartu kredit mungkin kalau satu kartu mungkin limitnya 5 juta, limitnya 10 juta, paling banter Anda ngutang segitu mungkin nggak begitu kerasa. Tapi sekali lagi, kalau ditanya penting atau tidak, ini menurut saya penting sekali, sangat-sangat penting karena kita tahu bahwa kalau kita tidak melunasi secara full, maka efeknya adalah bulan depan akan ada bunga sebesar sekian. Kalau nggak dibayar full, bulan depan akan ada bunga sebesar sekian yang akan jadi bola salju. Jadi penting sekali buat kita untuk tahu bagaimana sebesar apa besaran bunga kartu kreditnya. Dan yang kedua adalah penting sekali untuk tahu cara perhitungan penambahan utangnya tiap bulan dari bunga tersebut. Karena lucu adalah ini yang lucu, kadang-kadang kalau kita lihat perhatikan baik-baik, kita punya kartu kredit dari 2 atau 3 bank, kadang-kadang cara ngitungnya agak beda-beda dikit ya. Jadi ini kita mesti tahu bedanya seperti apa cara ngitungnya. Tapi luar biasa ya, ada yang percaya diri gitu punya 2 atau 3 kartu kredit, kayaknya optimis banget bisa bayarnya. Satu aja ini udah deg-degan. Katakanlah sekarang kita pukul rata ya, dengan lifestyle di kota besar. Gaji katakanlah 5-10 juta per bulan. Pay letternya harus maksimal berapa? Dihapus dulu aplikasinya. Dan juga kartu kredit harus berapa? Jangan sampai, sekali lagi kan topik besarnya, jangan sampai terjerat hutang. Gimana nih Mas Safir? Ya, ini juga lucu deh bahwa sebetulnya lembaga yang mengeluarkan kartu kredit ya itu biasanya dalam mengeluarkan kartu itu lebih konservatif dibanding lembaga yang mengeluarkan fasilitas pay later. Kita bisa saja ditolak ngambil kartu kredit di sebuah bank, tapi ketika kita apply pay later seringkali di approve. Ini lucu. Karena seringkali lembaga yang mengeluarkan pay later, mereka seringkali mau menaikkan profil atau level risiko yang mereka mau terima. Gitu. Jadi kadang-kadang orang yang udah ditolak kartu kredit di pay later dia diterima. Tapi lucu nih, kadang-kadang tidak semua lembaga di mana dia ngajuin pay later diterima. Kadang dari 5 lembaga pay later yang dia ajukan, kadang 2 diterima, 3 nggak diterima. Jadi kadang-kadang perhitungannya beda-beda. Tapi kalau Anda tanya saya berapa banyak sebaiknya, ya mungkin kalau kartu kredit 1 atau 2 maksimal.
Tapi kalau pay later sebenarnya tidak dilihat dari lembaga pay later, tapi dilihat dari jumlah angka yang dia utangi. Cuma biasanya makin banyak lembaga pay later, biasanya kita makin susah dalam memanage ini kapan harus bayar, ini kapan harus bayar. Schedulingnya itu susah. Lebih ke situ sih sebetulnya. Dan yang paling penting adalah disesuaikan dengan kemampuan membayar. Sekali lagi ya, mau berapapun sebetulnya jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan membayar. Prioritas, skala prioritas penempatan nanti pos-pos dana dari gajian. Jangan sampai nih tanggal 1 sekarang, pay later-nya belum bisa dipakai karena masih ada tunggakan di bulan sebelumnya. Terima kasih Mas Safir Senduk, perencana keuangan, sudah bergabung bersama kami di Newsline. Salam sehat selalu.